يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah berikan kita lipat ganda pahala, dan Allah rizkikan kepada kita keikhlasan dalam belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemarin kita mengambil tentang sedikit bagaimana kedudukan atau fisiknya Ali, atau sedikit tentang sifat-sifat Ali radhiyallahu anhu. Yang pasti Ali radhiyallahu anhu itu adalah anak angkat Rasulullah SAW atau anak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis-hadis banyak sekali menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis, atau dia berkata, tidak ada hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan seorang melebihi keutamaan yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi saking banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun orang yang hadisnya sebanyak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Begitu juga nasallallahu salam wal afiyah. Walaupun juga ada hadis-hadis bohong, hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dari kaum Syiah, yang seolah-olah hadis-hadis tersebut ingin menunjukkan Ali lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain seolah-olah Ali itu yang paling berat untuk mendapatkan kenabian. Kita kembali sedikit sebelum kita berbicara tentang Ali lebih dalam. Kita berusaha untuk memahami, ini perlu kita pahami, apa yang terjadi sebenarnya di zaman itu. Karena setelah ini, setelah meninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, akan banyak kejadian-kejadian yang memilukan hati di tengah kaum muslimin. Talha, Zubair, Aisyah, Muawiyah, Amr bin As, para sahabat yang mulia, jatuh dalam peperangan dan saling membunuh di antara para kaum muslimin. Setelah itu keluar lagi nanti kelompok Khawarij yang tidak rela dan tidak ridho dengan adanya perdamaian antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan gak ridho dengan perdamaian yang ada pada Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, bayangkan, Muawiyah sahabat yang mulia, dahulu pernah bersama-sama satu barisan dengan Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib untuk memerangi kaum musyrikin. Talha, salah satu sahabat yang mulia, yang pernah satu barisan dengan Ali bin Abi Thalib untuk memerangi kaum musyrikin. Zubair bin Awwam, Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibunya orang beriman, perempuan yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Terjadi di antara mereka fitnah. Apa sebabnya? Kita sudah gambarkan sedikit. Sebenarnya ada seorang penyusup yang bernama Abdullah bin Saba, yang kita katakan kemarin dia adalah seorang Yahudi yang asalnya dari Yaman. Awal dia masuk Madinah dan ingin membuat isu-isu di Madinah agar membenci khalifah. Tetapi dia nggak bisa mempengaruhi orang-orang Madinah, karena orang-orang Madinah sudah terdidik dengan didikan para sahabat dan didikan Rasulullah SAW. Mulai dia pergi ke negeri-negeri yang ketika itu baru ditaklukkan dan baru masuk Islam. Di antaranya adalah Kufah, Basrah, Irak, di antaranya Syam, di antaranya Mesir. Ini adalah negeri-negeri yang baru ditaklukkan, Persia baru ditaklukkan kaum muslimin. Jadi orang-orang Islam di sana belum banyak mendapatkan ilmu-ilmu sebagaimana didapat oleh para sahabat. Tapi mereka orang-orang yang semangat untuk menerima Islam. Mereka orang-orang yang semangat untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan inilah digunakan oleh Abdullah bin Saba untuk menyebarkan isu-isu jelek terhadap khalifah kaum muslimin. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang akhirnya sampai Utsman bin Affan dikepung oleh sekitar 6.000 orang yang menuntut hak, seolah-olah Utsman bin Affan melakukan ketidakadilan dalam kepemimpinan. Ketika pengepungan ini terjadi waktu musim haji. Maka Aisyah ketika itu haji, Abdullah bin Abbas ketika itu haji, bahkan dia mewakili Utsman bin Affan untuk menjadi amir dalam haji. Tapi ada di Mekah, Madinah ketika itu antaranya Hasan, antaranya Husain, antaranya Ali, dan ada beberapa sahabat, Zubair, Talha, ada di Madinah ketika itu. Pengepungan ini yang akhirnya Utsman dibunuh, dan sampai hari ini tidak ada yang mengetahui dan mengakui siapa pembunuh Utsman. Tapi ini menjadi sebuah kesempatan lagi oleh kelompok Sabaiyun. Maka kita katakan Abdullah bin Saba ini memiliki kelompok Sabaiyun. Dia yang membuat supaya Utsman yang terbunuh, lalu dia sebarkan pula di tengah kaum muslimin seolah-olah Ali membiarkan pembunuhan Utsman.
Maka ketika Ali, dalam sebuah riwayat, Ali kan memerintahkan Hasan dan Husain untuk menjaga pintu Utsman ketika rumah Utsman dikepung. Ternyata pembunuh itu pada masuk melalui jendela. Begitu Utsman mati, meninggal, Ali masuk kepada Hasan dan Husain bertanya, kenapa kok bisa lewat? Aku nggak tahu, nggak lewat dari sini. Ternyata Ali masuk di dalam dan mendapatkan Utsman sudah meninggal. Lalu begitu Utsman Ali keluar dari rumah, orang-orang langsung berbaiat kepada Ali. Ini malah menjadi sebuah isu baru yang dibawa oleh kaum Sabaiyun yang ditiupkan untuk kelompok-kelompok yang tidak hadir ketika itu, seolah-olah ada campur tangan Ali bin Abi Thalib dalam pembunuhan itu. Iya, itu tuduhan yang sangat keji. Gak sampai di situ. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah penyebaran isu. Betul bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki andil atau paling tidak melindungi atau paling tidak membiarkan pembunuh Utsman bin Affan. Apa alasannya? Alasannya Ali tidak memerangi mereka 6.000 orang itu. Ali membiarkan mereka pulang begitu saja dari Madinah dan mereka kembali ke Basra, sebagian mereka kembali ke Irak, sebagian mereka kembali ke Mesir. Pembiaran Ali ini menunjukkan ada daripada sumbangsih Ali dalam pembunuhan ini. Digorenglah masalah ini oleh kaum Sabah. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika itu belum berpikir langsung mengeksekusi siapa pembunuh Utsman. Kenapa? Karena baru saja hari itu dia diangkat sebagai khalifah. Yang perlu dia perhatikan adalah stabilitas, keamanan. Dia harus mengambil banyak pekerjaan yang harus dia pikul untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Terlebih lagi waktu itu musim haji. Jadi memang ketika musim haji ini mereka sampai tidak sempat nafar tsani. Dalam riwayat orang-orang Sabaiyun ini nggak sampai nafar tsani. Begitu habis haji mereka kumpul langsung pergi ke Madinah. Mereka langsung eksekusi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian sahabat masih di Madinah ketika itu. Inilah cikal bakal, isu-isu inilah cikal bakal yang akhirnya nanti terjadi peperangan Jamal Sugro. Nanti akhirnya terjadi perang Jamal Kubro. Nanti akhirnya terjadi perang Siffin. Nanti akhir terjadinya Khawarij. Akhir terjadinya nanti Abdullah bin Abbas menghadapi para Khawarij. Ini semua terjadi ketika kapan? Awal muasalnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita bicara dulu sebentar tentang keutamaan Ali, kemudian nanti kita akan berbicara tentang bagaimana terjadinya perang Jamal. Itu terjadi pada tahun 36 Hijriah. Dan Utsman bin Affan pun meninggal sekitar tahun 35 atau 36 Hijriah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu hari, ini keutamaan Ali. Pernah Rasulullah SAW tugaskan untuk tinggal di Madinah. Padahal ini perang Tabuk. Ali tidak diajak ke Tabuk oleh Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, engkau tempatkan aku bersama para wanita dan anak-anak di Madinah. Artinya nggak ikut perang, cuma bersama anak-anak dan para wanita. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Amma taradha an takuna minni bimanzilatin Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, tidakkah engkau rela dan ridho untuk menjadi seperti Harun, kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa, tapi tidak ada nabi setelah. Ini hadis menunjukkan bahwasannya kedudukan Musa dan Harun jelas. Musa minta kepada Allah seorang teman untuk berdakwah kepada Fir'aun. Karena ketika itu Musa memiliki sebuah kelemahan. Apa kelemahan Musa, Pak? Lisannya Musa tidak bisa berbicara dengan jelas karena dia waktu kecil pernah memakan bara api. Maka dia meminta kepada Allah Harun sebagai teman untuk menghadapi Fir'aun. Ternyata Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah SAW itu bagaikan Harun di sisi Musa. Diriwayatkan juga Imam Ahmad dan Bazar dan yang lainnya, dari Tabrani dan yang lainnya, dari Jabir bin Samurah, dari Bara' bin Azib bin Arqam. Juga diriwayatkan Imam Bukhari
Dalam sebuah riwayat dari Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, suatu hari pada perang Khaybar, ini perangnya perang Khaybar, beda lagi dengan perang yang pertama tadi. Kalau tadi adalah perangnya dikatakan perang Khaybar ini, dari perang Tabuk, ini perang Khaybar. Rasul mengatakan, sungguh aku akan memberikan royah bendera perang ini esok pagi kepada seorang laki-laki yang Allah akan memenangkan dengan tangannya perang Khaybar ini, peperangan ini, dan Allah mencintai dia dan dia pun mencintai Allah. Allah dan Rasulullah mencintai dia dan dia pun mencintai Allah dan Rasul. Malam-malam Rasulullah ngomong kayak begitu di depan para sahabat. Besok kita mau perang dan royah perang ini akan kuberikan kepada seseorang yang Allah dan Rasulullah mencintai dia dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan jadikan peperangan ini menang di tangan dia. Malam itu berbicara seperti itu Rasulullah SAW, para sahabat yang dengar semuanya berharap. Semuanya berharap semoga besok pagi royah itu, panji perang itu diserahkan kepada. Belum keluar Rasulullah SAW di pagi hari dari rumahnya, itu para sahabat sudah kumpul rame di dekat rumah Rasulullah SAW. Semuanya berharap mudah-mudahan dialah yang dikasih panji perang itu. Bukan mereka menginginkan kepemimpinannya, tapi yang mereka inginkan adalah keutamaan. Allah mencintainya, Rasulullah mencintainya, dia dicintai dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan kemenangan di tangannya. Keutamaan yang besar. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai Umar mengatakan, ada keutamaan Ali yang aku berharap keutamaan itu ada pada diriku. Yang satu menikahi anak Rasulullah, yang kedua adalah diberikannya royah ini di perang Khaybar. Dan ada yang ketiga, yang satu lagi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kumpul manusia di siang hari, Rasulullah melihat, kok nggak ada Ali bin Abi Thalib? Maka Rasulullah katakan, aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Washtaka fi aini. Ya Rasulullah, Ali sakit mata. Fa'utiyani. Maka didatangkan Ali, dituntun karena buta matanya, sakit. Lalu Rasulullah SAW fabasaqa ala ainaihi. Lalu Rasulullah SAW memberikan basok itu seperti sedikit meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Lalu dalam riwayat babari ka'anna lam biwajah, langsung sembuh kayak nggak pernah sakit. Maka Ali mengatakan, semenjak Rasulullah SAW meniup mataku dan Rasulullah SAW mengusap kepalaku, tidak pernah aku sakit kepala dan tidak pernah lagi mataku sakit, kata Ali bin Abi Thalib. Karena suatu hari juga Rasulullah SAW pernah mengusap kepala Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW memberikan panji perang tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Allah takdirkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang kemenangan perang Khaybar lalu terjadi. Menanglah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Khaybar. Ini menunjukkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tabrani, hadis yang lain, Imam Muslim dari Sa'ad bin Waqqas berkata, ketika turun paman haja fihi min ba'di ma ja'a faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Ini surat Al-Imran ayat 61. Ini adalah surat tentang mubahalah. Mubahalah itu saling sumpah laknat dan didapatkan laknat Allah bagi mereka pendusta. Jadi memang sebenarnya mubahalah itu ada. Di dalam surat Al-Imran ayat 61 Allah berfirman, ini ada kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka fihi min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah, ini kan Allah banyak bercerita tentang Isa di Quran, yang intinya Isa adalah anaknya Maryam dan dia adalah Rasulullah.
Sebagian orang Yahudi, dia kalau berani dia menyalahkan Rasulullah, mengatakan kisah Musalah ya Muhammad, karena kami orang Yahudi keturunannya Isa, kami lebih tahu kisah itu. Allah perintahkan Rasulullah untuk menantang mereka. Kalau ada yang menyalahkan kamu tentang Isa, tentang kisah yang kami kisahkan tentang Maryam dan Isa, katakan pada mereka, Qul ta'alau, kemari, nad'u abna'ana, panggil anak kalian, anak kamu, anak kami, istri-istri kalian, istri-istri kami, jiwa kita semua datang, kumpul, persaksikan. Tsumma nabtahil, kemudian kita mubahalah, ya, fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin, dan kita jadikan laknat Allah bagi mereka yang mendustakan. Mubahalah itu saling sumpah dia mendapatkan laknat. Itu boleh. Tapi ini kisahnya apa? Nabi Muhammad diperintahkan mubahalah dengan orang yang mengingkari kisah Nabi Isa yang ada di Quran. Bahwasanya Isa itu adalah anak Maryam, bukan Tuhan. Ternyata orang-orang Nasrani ketika itu gak ada yang mau. Rasulullah ketika itu langsung memanggil anak-anaknya dan keluarganya. Rasul panggil Fatimah, Rasul panggil Hasan, Rasul panggil Husain, Rasulullah panggil Ali. Kata para ulama, ini menunjukkan Ali itu adalah keluarga dan anak Rasul. Cuma nabtain, pada jada anakullah al-kadzibin. Hukum mubahalah ini, bersumpah, saling melaknat, ini sampai hari ini masih dibolehkan. Tetapi tidak boleh bergampang-gampangan. Ya, ini sebagian nasihat para ulama. Tidak boleh masalah-masalah yang ringan kita bermubahalah, atau masalah-masalah yang ikhtilaf yang diperbolehkan kita mubahalah, tidak boleh. Kalau bermasalah tentang akidah seperti ini, mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan, Islam mengatakan Isa adalah Nabi dan Rasul, berbeda pendapat dan mereka tetap keras dalam pendapat mereka, boleh saling mubahalah. Pernah terjadi di luar Taufik Ali bin Abu Thalib, pernah terjadi mubahalah ini ketika meninggalnya pemimpin sekte Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Disebutkan oleh para ulama, Mirza Ghulam Ahmad itu meninggal karena terjadi mubahalah dengan salah seorang ulama India yang saya ingat namanya Ayatullah. Nah, ya. Jadi ulama India ini ketika ini kan kita keluar topik Ali sebentar, tapi kita ingin menegaskan tentang bolehnya mubahalah dan terjadinya mubahalah. Di zaman di Al-Quran Ali Imran ayat 61 bolehnya mubahalah. Pernah terjadi mubahalah dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini lahir di India ketika India dikuasai oleh Inggris. Lahirlah Ahmadiyah. Walaupun sebagian mengatakan Ahmadiyah ini masih kerabat dekat dengan pendirinya Jamaah Tabligh. Ya. Lalu Ahmadiyah ini mengaku sebagai awalnya dia mengaku sebagai wali. Awalnya dia mengaku sebagai wali. Lama kelamaan dia mengaku sebagai nabi dan dia punya kitab sendiri. Itu Ahmadiyah. Ada seorang ulama di India yang terus membuat artikel disebar dalam tulisan-tulisannya membantah Mirza Ghulam Ahmad dan mempermalukan Mirza Ghulam Ahmad, artinya mempermalukan, membongkar kedustaan dia mengaku sebagai nabi. Sampai akhirnya terpancinglah Mirza Ghulam Ahmad ini diajak mubahalah. Terjadilah mubahalah antara Mirza Ghulam Ahmad dengan seorang ulama di India. Dihadiri ketika itu banyak orang menghadiri tentang sumpah ini. Karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi dan ulama ini mengatakan tidak mungkin ada nabi. Berselang 1 bulan dari mubahalah dan saling sumpah ini, Mirza Ghulam Ahmad sakit. Dia cuma sakit 1 malam, tapi sakitnya buang air besar yang tak pernah berhenti. Buang air besar. Sampai beberapa kali dia masuk kamar mandi rumahnya. Sampai istrinya ketika itu udah gak bisa lagi urus dia, istrinya pun tertidur. Dan ternyata Mirza Ghulam Ahmad di malam itu saking lemasnya karena banyak cairan yang keluar dari tubuhnya, dia pun sudah gak bisa lagi kamar mandi, dia harus buang air besar di tempat tidurnya. Karena saking lemasnya badannya. Dan ketika itu pula
Ya, dia berusaha bergerak dari tempat tidurnya, Allah takdirkan jatuh, kepala terantuk, dan dia meninggal di atas kotorannya. Mirza Ghulam Ahmad. Kisah ini nyata, disebutkan dalam beberapa buku artikel dalam meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kalau sekarang ada orang yang tetap kekeh tentang Ahmadiyah, dan sayangnya sebagai orang Indonesia masih ada membela Ahmadiyah, yang mereka pergi ke Inggris, dan sekarang itu pusat Ahmadiyah Inggris, karena memang ternyata Ahmadiyah didirikan oleh sebagian orang-orang Inggris untuk mengadu domba dan politik mereka di dalam India ketika mereka menguasai India. Intinya di sini hadis atau ayat berkaitan tentang mubahalah. Rasulullah ketika itu mengajak Ali bin Abu Thalib. Berarti Ali bin Abu Thalib termasuk keluarga inti Rasulullah SAW. Maka ini keutamaan Ali bin Abu Thalib. Dalam sebuah riwayat, man kuntu maulahu fa Ali maulah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula, kekasih dan pemimpinnya, maka dia harus jadikan Ali menjadi kekasih dan pemimpinnya. Ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan dari Abu Tufail, dia berkata, Ali mengumpulkan sejumlah orang rahbah. Kemudian dia berkata, demi Allah, saya menyuruh kepada orang-orang menyaksikan Rasulullah saat bersabda di hari Ghadir Khum untuk bersaksi. Maka berdirilah 30 orang dari orang yang ada di tempat itu. Mereka menyatakan kesaksian bahwasanya Rasul bersabda, man kuntu maulahu fa Ali maulah, Allahumma walim man wallahu wa adil man ada. Barang siapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali harus menjadi pemimpin. Jadi ini hadis ingin menegaskan bahwasannya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an itu harus jadikan pemimpin. Cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha amarani bi hubbi arba'ah wa akhbarani anhu yuhibbuhum. Dalam sebuah riwayat lagi bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk mencintai 4 orang, dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya mereka mencintaiku. Maka para sahabat menyebutkan nama-nama mereka. Rasul mengatakan Ali minhum, Ali di antara mereka. Wa yaqulu dzalika salasan Abu Dzar wa Miqdad wa Salman. Dan kemudian disebutkan 3 di antaranya, yaitu Abu Dzar, Miqdad dan Salman. 4 orang ini dikabarkan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga, ada 10 sahabat yang di dalam satu hadis namanya dimasukkan kepada penghuni surga. Di antara 10 sahabat itu, di antara namanya adalah nama Ali bin Abu Thalib. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abu Thalib. Dia masih hidup, Rasul sudah menggambarkan Ali fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Disebutkan 10 nama orang sahabat yang masuk surga, di antaranya Ali bin Abu Thalib. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah bersabda, Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Umair berkata, Rasul mempersaudarakan para sahabat. Ini ketika dari Mekah ke Madinah. Ini juga kisah yang luar biasa sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabat. Jadi sahabat-sahabat Mekah itu meninggalkan Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tinggalkan kebun mereka tinggalkan usaha mereka di Mekah, rumah mereka di Mekah. Di Madinah sama sekali mereka nggak punya apa-apa. Bahkan yang mereka tahu dulu di zaman jahiliyah, orang jahiliyah meyakini bahwasannya Madinah itu adalah kota sial karena tempat wabah dan penyakit. Tapi karena perintah Allah untuk hijrah ke Madinah, mereka datang ke Madinah, meninggalkan semua harta mereka di Mekah dan tidak tahu harus memulai dari apa di Madinah. Sampai Allah turunkan di Quran, lil fuqara'il muhajirin, mereka sebagai orang fakir. Muhajirin, orang-orang hijrah itu fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ketika di Mekah orang kaya. Semua para Umar bin Khattab di Mekah orang yang berhasil. Ketika di Madinah mereka nggak punya apa-apa, Rasulullah mempersaudarakan mereka. Ini kita tahu bahwasanya mereka saling mempersaudarakan.
Sampai sebagian orang-orang Madinah yang Allah puji di Quran rela membela dan memberikan setengah hartanya untuk orang-orang Mekah, saking mencintai para sahabat. Ini kelebihan mereka. Ini kisah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, memberikan setengah harta untuk sahabat yang datang dari Makkah. Bahkan sebagian mereka bukan lagi memberikan harta, siap memberikan istrinya untuk sahabat yang datang dari Makkah. Itu adalah mukjizat Allah, menunjukkan lembutnya dan baiknya hati para sahabat. Maka hadis yang mengatakan Allah melihat hati-hati hamba dan melihat hati hamba yang paling baik adalah para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut benar. Kembali kita, ketika semua sahabat sudah dipersaudarakan antara Madinah dan Mekah, ketika itu Ali datang dalam keadaan sedih. Dia belum dipersaudarakan. Ya Rasulullah, aku kok belum dipersaudarakan? Kata Ali bin Abi Thalib. Maka kata Rasulullah SAW, kau adalah saudaraku di dunia dan akhirat. Ternyata Rasulullah yang menanggung Ali bin Abi Thalib sebagai persaudaraan. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat dikatakan tidaklah mencintainya kecuali orang beriman, tidaklah membencinya kecuali orang-orang munafik. Dalam riwayat lain, suatu hari Rasulullah SAW pernah mengutus Ali ke Yaman. Yaman ketika itu kita ketahui bersama, background Yaman adalah Abraha. Abraha adalah Nasrani dari Ethiopia. Ya, Nasrani dari Ethiopia. Kita lihat sedikit di zaman itu kekuasaan dunia terbagi menjadi Romawi dan Persia. Itu kekuasaan. Romawi ketika itu membawa ajaran Nasrani, menguasai sebagian daripada Afrika. Bahkan Afrika hampir semua di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Eropa. Persia itu diantaranya adalah Iran dan Irak. Kalau dilihat, ini sedikit sejarah, Raja Romawi termasuk Mesir. Mesir pun kerajaannya Nasrani. Rasulullah mensurati semua raja-raja itu. Di Afrika ada Raja Habasyah. Di Mesir ada Raja Mesir. Di Roma ada Hercules. Di Persia ada Raja Persia. Semua kerajaan ini memiliki kekuasaan. Rasul menyurati mereka. Yaman awalnya adalah dia di bawah kerajaan Romawi, yaitu karena dari Abraha ini Nasrani. Abraha menguasai Yaman dikarenakan Yaman sebelum datangnya Abraha dikuasai Yahudi. Yahudi yang ketika itu membuat parit-parit, bahkan membunuh siapa saja yang tidak beragama Yahudi, sehingga sebagian orang Nasrani di Yaman menulis surat kepada Romawi, kami dizalimi oleh Yahudi Yaman. Maka Raja Romawi mengutus dari Afrika, termasuk dari Habasyah, pasukan untuk menyerang Yaman, kuasai Yaman. Disitulah pasukan gajah datang, karena asalnya dari Afrika. Gajah-gajah asal dari Afrika. Datanglah pasukan gajah menguasai Yaman. Disitulah Abraha menang. Abraha mendengar ada Ka'bah yang tempat pusat peribadatan orang-orang. Abraha bikinlah kerajaan atau bikinlah sebuah tempat ibadat namanya Qolas di kota Son'a. Qolas ini dia bikin begitu megah dan gereja yang begitu megah, dengan harapan orang tidak datang ke Mekah lagi, tapi datangnya ke Qolas tadi. Dasar inilah maka Yaman ketika itu dasarnya Nasrani dan Yahudi. Ali bin Abi Thalib pernah diutus Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, engkau utus aku ke Yaman, tapi aku masih muda. Tapi bukan Ali bin Abi Thalib saja diutus, ada beberapa para sahabat. Maka disebutkan oleh para ulama, ada yang diutus ke Son'a, Ali dan sekitarnya kata diutus Son'a. Abu Musa al-Asy'ari diutus ke daerah Hudaydah, itu di sekitar pinggir Laut Merah. Ada yang diutus ke sekitar Hadramaut, karena memang Yaman luas.
Maka ketika Rasulullah mengutus Ali ke Yaman, Ali ketika itu berkata, "Ya Rasulullah, kau utus aku ke Yaman padahal saya masih muda dan saya harus menyelesaikan masalah di antara mereka. Padahal saya tidak tahu bagaimana cara memutuskan perkara mereka." Ini pun dalil bahwasannya Yaman itu dikuasai bukan dengan peperangan, tapi sahabat datang langsung mengambil berdakwah di Yaman. Maka kata Rasulullah SAW, "Ya Ali," sambil Rasul menepuk dada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan dan mendoakan, "Allahumma hdi qalbah wa tsabbit lisanah." Ya Allah, berikan dia hidayah dalam hatinya dan kokohkan lisannya. Kata Ali bin Abi Thalib, semenjak Rasulullah mendoakan aku itu, aku tidak pernah ragu di dalam mengambil keputusan dan aku yakin dengan keputusan-keputusan. Kata Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan yang berikutnya tentang Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalam riwayat lain banyak sekali sebenarnya hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita katakan tadi, Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu orang pun yang hadisnya kalau diceritakan banyak keutamaannya sebagai banyaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan juga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya dalam dirimu ada sesuatu yang menyerupai Isa. Dia dibenci orang Yahudi hingga mereka melecehkan ibunya, dan dia dicintai orang Nasrani hingga mereka menundukkannya pada posisi yang tidak benar, yaitu mengatakan dia anak Tuhan. Ketahuilah, sesungguhnya ada dua golongan yang akan hancur karena perlakuan mereka kepadamu." Isa itu kan ada yang betul-betul mencintai Isa sampai mengatakan dia anak Tuhan, ada yang membenci Isa sampai mengatakan anak zina. Ini ternyata Rasul mengatakan, "Ya Ali, di dalam dirimu itu ada sesuatu yang menyerupai Isa." Dan kata para ulama, hadis ini menjadi isyarat setelah Ali bin Abi Thalib nanti akan ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang membenci Ali dan ingin membunuh Ali. Itulah kelompok Khawarij. Yang kedua, kelompok yang berlebih-lebihan memuji Ali dan menyanjung Ali. Itulah nanti kelompok Rafidhah Syiah yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Jadi hadis ini isyaratkan Rasulullah SAW akan ada dua kelompok yang mereka berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib dan membenci Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan tentang pembantaian Ali sebagai khalifah. Ya, kalau keutamaan Ali tentu banyak sekali. Ya, bahkan dikatakan ada 8 kekhususan Ali yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia. 8 kekhususan itu bahkan sebagian tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Ali dibaiat, disumpah setiakan menjadi pemimpin. Hari itu suasana Madinah masih mencekam karena darah Utsman bin Affan belum kering. Pembunuh Utsman bin Affan masih berkeliaran. Thalha dan Zubair setelah berbaiat setia kepada Utsman bin Affan, dia langsung pergi ke Mekah. Muawiyah ketika itu masih di Syam, karena memang di zaman Utsman bin Affan Muawiyah ditugaskan menjadi gubernur Syam. Thalha dan Zubair pergi ke Mekah dalam keadaan sedih. Dan aku kecewa. Kenapa itu pembunuh Utsman bin Affan dibiarkan begitu saja pulang ke kampung mereka, tidak langsung dieksekusi di situ? Atau semakna dengan ini? Kesedihan ini dia bawa pergi ke Mekah. Kenapa di Mekah? Kita kembali ini. Di zaman pembunuhan Utsman di tahun 35 Hijriah, ketika itu musim haji, banyak sahabat yang masih kumpul di Mekah. Ali bin Abi Thalib mulai merapikan apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di Mekah mulai berkumpul antara Thalha, antara Zubair, antara Aisyah menuntut pembunuhan Utsman bin Affan. Yang mereka tahu itu adalah Sabaiyun, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Maka Thalha, Zubair dan Aisyah membawa sekitar 6.000 pasukan habis haji
mereka langsung bergegas berjalan menuju Irak. Kenapa ke Irak? Karena Sabaiyun itu pusatnya adalah Kufah dan Basra. Kufah dan Basra ini ujungnya Irak. Walaupun sebagian mereka ada dari Mesir. Ketika dia membawa ke sana, dia bawalah sekitar 6.000 atau 7.000 orang untuk menuntut pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai terjadilah sebuah peperangan yang dikatakan Jamal Sughra. Terjadi dulu. Orang Irak sudah diserang dulu. Kalah mereka. Menanglah pasukan Zubair dan Tolha dan pasukan Aisyah. Tapi tetap belum ketangkap. Ini siapa pembunuh Utsman bin Affan? Sementara orang Irak semuanya, gak semuanya menjadi orang yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Akhirnya berkembanglah masalah. Sebagian mereka minta perlindungan kepada suku-suku mereka yang tadinya tidak terkait dengan pembunuhan Utsman, karena mereka minta perlindungan kepada kepala suku-suku mereka. Akhirnya antara kaum Irak dengan Aisyah, Tolha dan Zubair semakin memanas. Membesarlah masalah. Yang diinginkan adalah mencari siapa pembunuh, bukan yang diinginkan akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin. Tapi setelah kemenangan ini, kemenangannya Utsman atau kemenangan Zubair didengarlah oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu di Madinah sudah menjadi khalifah. Sebagai pemimpin, jika mendengar di suatu kekuasaannya ada terjadi peperangan, harusnya mengambil keputusan. Dan Ali paham itu. Maka Ali menyiapkan pasukannya yang lebih daripada 6.000 pasukan untuk mengarah ke Irak. Sampailah di Kufah. Kenapa Ali sampai ke Irak? Karena mereka ingin Zubair, Tolha, Aisyah jangan mengambil tindakan sebelum presiden mengambil tindakan. Itu yang diinginkan sebenarnya. Tapi ketika itu Tolha, Zubair, Aisyah menganggap ini perkara yang jelas, yang membunuh itu mereka. Jangan diundur-undur, jangan diakhirkan. Mereka cuma minta mana pembunuhnya. Sebagaimana kita katakan, sebenarnya pembunuh secara pasti siapa orangnya nggak jelas, karena nggak ada yang menjadi saksi dan nggak ada yang mengaku. Tapi kelompok itu memang kelompok Sabaiyun, Abdullah bin Sabah. Sampailah mereka di Kufah, kelompok Ali. Dan ketika itu kelompoknya Zubair, Aisyah dan yang lainnya masih di dalam Irak. Ali tidak masuk ke Irak, masih di Kufah. Dia utus orang bernegosiasi kepada Zubair dan Tolha tentang masalah ini. Di antaranya ada Miqdad bin Aswad, diutus ke sana. Miqdad telah bertemu dengan mereka. Bertiga Miqdad bertemu dengan Zubair. Apa yang kalian lakukan? Kami mencari dan menuntut pembunuhnya Utsman bin Affan. Pembunuhnya Utsman bin Affan adalah orang Sabaiyun dari Irak. Kata Miqdad dan semisal, kita pun akan melakukan itu. Kita pun akan mencari pembunuh Utsman bin Affan. Tapi sekarang kalian pulang dulu saja. Jangan kalian serang mereka orang-orang Irak. Biarkan Ali bin Abi Thalib yang bertindak. Terjadilah negosiasi. Apa negosiasinya? Tolha, Zubair, Aisyah, pulanglah kalian ke Madinah, biar Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang akan mencari pembunuhnya Utsman bin Affan. Kesepakatan ini terjadi. Berarti bergabunglah di kelompok dua. Ternyata kesepakatan ini tidak disukai oleh kelompok Abdullah bin Sabah. Menganggap bahwasannya kalau memang mereka betul-betul fokus mencari di Irak, pasti kebongkar siapa pembunuhnya. Mereka tak mau terjadi itu. Ketika Zubair dan Tolha mundur di malam hari, ingin masuk kota Madinah, mulai mundur dari Irak, di dalam istirahatnya mereka serang. Yang menyerang adalah kelompok dari Abdullah bin Sabah, mengatasnamakan bahwasannya mereka ini bagian daripada pecinta Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Aisyah dan yang lainnya menganggap, Tolha menganggap, kok terjadi pengkhianatan? Kan kita sudah damai. Kami akan pulang ke Madinah, kalian akan mencari. Kok tiba-tiba malam ini kami diserang? Mengatasnamakan orang-orang yang
menisbatkan kepada cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mau tidak mau 5.000 pasukan atau 6.000 pasukan yang bersama Aisyah ini terbakar emosi dan marah, menyerang balik. Yang mereka anggap ini adalah pasukan siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya, Aisyah, Abdullah bin Zubair, Aisyah, Zubair dan Tolha dengan pasukannya. Inilah dikatakan perang Jamal. Perang yang sudah pernah diisyaratkan Rasulullah SAW akan terjadi. Peperangan itu karena sudah saling memanah, sudah tidak lagi bisa dikondisikan, semua saling membela diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mereka mengambil anak panah dan mengeluarkan pedang hanya untuk membela diri karena sudah pecahnya perang. Tolha ketika itu berkata, "Kifu, berhenti." Tapi tidak didengar sedikit pun perkataan Tolha. Bahkan ketika itu Zubair mengatakan berhenti. Ketika Zubair mengatakan berhenti, Zubair ditebas oleh Abdurrahman. Dia ditebas oleh Abdurrahman dan Zubair ketika itu mati. Begitu juga Tolha, dia dipanah dan Tolha ketika itu pun mati. Tinggallah Aisyah. Maka dipanahilah Aisyah di atas ontanya. Tapi ontanya dipanah sampai ontanya Aisyah jatuh dan terpuruk. Ketika terpuruknya jatuh onta Aisyah, ketika itu semua pasukan berhenti, bingung. Mau dibunuh, ini istri Nabi. Tidak dibunuh, peperangan sudah terjadi. Maka ketika itu semua berhenti begitu saja. Dan Ali pun ketika itu mengatakan berhenti peperangan, memerintahkan berhenti peperangan. Aisyah di dalam tenda ontanya, tiba-tiba ada seorang dari pasukan Ali bin Abi Thalib mengeluarkan tangan untuk menarik Aisyah dari dalam. Aisyah langsung berdoa, "Harakallah, semoga Allah bakar tangan ini." Karena Aisyah tidak tahu tangan siapa. Ketika dibuka, katanya ternyata itu masih saudaranya Aisyah. Dia mengatakan, "Ya Aisyah, kau mendoakan aku itu dibakar di dunia sebelum di akhirat." Ternyata orang yang mengatakan ini masih saudaranya Aisyah, diriwayatkan oleh para ulama pula, dia pun mati dalam keadaan kebakar di dunia. Ya. Disitulah bertemunya Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Bertemunya Aisyah dengan Abi Thalib di perang Jamal ini, sampai Ali ketika melihat jenazahnya Tolha dan jenazahnya Zubair, Ali menangis. Ali menangis, betul-betul sedih. Dulu kita satu pasukan yang sama, dulu kita sama-sama membela Rasulullah, dulu kita sama-sama menjadi orang-orang yang membela agama Allah. Sampai Ali mengatakan dalam riwayat lain, kalau seandainya aku mati 20 tahun sebelum kejadian ini. Betul-betul Ali terpuruk dan menangis melihat para sahabat yang meninggal. Aisyah pun ketika itu betul-betul menangis melihat Ali. Ali pun menangis melihat Aisyah. Ketika itu semuanya menangis karena melihat para sahabat meninggal dalam peperangan yang tidak ada artinya. Peperangan itu tidak ada yang boleh mengambil harta perang, tidak ada yang boleh mengambil rampasan perang, dan tidak ada lagi yang boleh membunuhnya. Ini pula yang akhirnya menyebabkan timbullah orang Khawarij. Kalian membunuh, tapi kalian tidak ambil harta rampasan perangnya. Kalian membunuh, tapi kalian tidak. Kalau kalian katakan Islam, jangan kalian bunuh. Kalau kalian katakan bukan Islam, ya ambil harta rampasan perangnya. Kelompok yang lain keluar, yang menganggap apa? Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Apalagi ketika nanti setelah peperangan Jamal ini, Aisyah dipulangkanlah Aisyah radhiyallahu anha ke Madinah oleh Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya dikawal. Terdengar perang ini oleh Muawiyah. Dan masuk pula informasi kepada Muawiyah, informasi-informasi yang sebagian dimasukkan oleh orang-orang yang salah membawa informasi. Yang akhirnya Muawiyah menegaskan, kami akan masuk Irak dan kami akan serang Irak untuk mencari membunuh Utsman bin Affan. Sampai dikatakan di situ bahwasannya ada yang meriwayatkan Muawiyah tidak bersumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib.
Bahkan sebagian mereka berdalil dengan kisah ini, kalau begitu ya Muawiyah tidak taat kepada ulil amri. Tetapi kalau kita baca kepada Imam Nawawi di dalam bukunya yang menukilkan bahwasannya terjadinya perang-perang tersebut bukan dikarenakan Aisyah, Tolhah, Zubair, Muawiyah, bukan dikarenakan mereka tidak mengakui kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Karena ini sebagian sejarah-sejarah yang salah, Pak. Kalau kita salah baca buku sejarah, mereka akan menggiring kita bahwasannya orang-orang ini tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak setuju dengan Muawiyah, tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah dua kepemimpinan. Sebagian orang bahkan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi seolah-olah ketika itu ada dua khalifah, yang satu Muawiyah, yang satu Ali bin Abi Thalib. Kalau menurut Imam Nawawi dan sebagian para ulama yang lain, bahkan Ibnu Taimiyah pun mengatakan itu, peperangan ini bukan dikarenakan ingin menggugat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua sepakat. Bahkan Zubair, sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Zubair pernah memberikan ide Ali menjadi khalifah. Jadi ketika peperangan Jamal ini terjadi, sebenarnya bukan isunya menggugat kepemimpinannya Ali. Muawiyah pun bukan ingin menggugat kepemimpinan Ali, tapi mereka ingin cepat eksekusi siapa pembunuhnya Utsman. Muawiyah itu dari Bani Umayyah, merasa bahwasannya Utsman bin Affan pun dari Bani Umayyah, dan itu masih bagian keluarga dia. Dan Muawiyah memiliki kekuatan yang besar di Syam, karena memang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah diberikan kekuasaan menjadi gubernur Syam. Jadi loyalitas orang-orang Syam kepada Muawiyah sangat besar. Ketika mendengar kisah jadi perang Jamal ini, ada beberapa kisah yang masuk kepada Muawiyah, sehingga Muawiyah pun memiliki keinginan untuk menyerang Irak. Sementara waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah di Irak atau di Kufah sekitar Irak. Ya. Mulailah dikirim delegasi antara Ali dan Muawiyah. Apa yang terjadi? Tapi ternyata delegasi ini tidak berhasil dengan baik, sehingga mereka bertemu sebelum di Irak. Mereka bertemulah di daerah namanya Siffin. Disitulah nanti terjadi yang perang berikutnya, dikatakan perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para jemaah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan cerita lagi nanti perang Siffin. Tadi itu sampai kepada perang Jamal. Perang Siffin masih. Nanti setelah perang Siffin, berdamainya Muawiyah dengan Ali, dia mencari hukum dan memutus hakim untuk mendamaikan mereka. Keluarlah kelompok yang berikutnya, yang lebih tegas lagi, kelompok Khawarij, yang mengatakan, kenapa kau biarkan Muawiyah dan berdamai dengan Muawiyah? Kenapa kau berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Muawiyah itu dia menginginkan habiskan saja Muawiyah. Keluarlah kelompok Khawarij yang akhirnya mereka bersepakat 3 orang. Salah satunya adalah Abdurrahman, juga bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia bersepakat ingin membunuh Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pembunuh Ali nanti adalah kelompok yang ketiga ini, kelompok dari Khawarij. Tapi kelompok Khawarij yang ketiga ini, setelah peperangan Siffin terjadi, tidak ada seorang pun di antara mereka sahabat. Perang Jamal ada sahabat, perang Siffin ada sahabat. Peperangan Khawarij tidak ada sama sekali para sahabat radhiyallahu anhu. Ini insyaallah kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang, perang Siffin dan perang dengan Khawarij. Allah musta'an. Sudah 1 jam pertemuan kita. Ada pertanyaan teman-teman? Persilakan. Ya, silakan. Tentang hukum tadi, setelah dipakai oleh sebagai tanya bahwa khalifah setelah Ali. Iya, mereka banyak sekali Pak membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ali, sehingga mereka mengatakan Ali lah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Tapi ini semuanya batil. Kenapa batil? Orang yang hidup di zaman itu, yaitu di zaman sahabat setelah meninggal Rasulullah, semua sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi pemimpin.
Lalu datang orang puluhan tahun setelahnya, 30 tahun, 40 tahun setelahnya, ingin menggugat kesepakatan itu. Bisakah orang yang tidak hadir di zaman itu, di masa itu, menggugat kesepakatan di zaman para sahabat? Gak bisa. Karena Rasul mengatakan la yattabi ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ini menjadi dalil, Pak. Maaf, kalau kita berbicara tentang perang Jamal, perang sifin, berarti memang Allah takdirkan. Rasul mengatakan apa dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, innakum sataftariqu, kalian akan berpecah belah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai lahirnya kelompok Syiah, sampai lahirnya kelompok Khawarij. Ada juga sampai lahirnya kelompok Sabaiyun tadi. Sabaiyun itu akhirnya keluar dari mereka kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau kita kembali lagi tadi, Pak, kembali lagi kepada kita bilang tadi, maaf, yang jelas dalil-dalil tentang Rafidhah jelas itu menyelisih ijma' para sahabat dan menyelisih dalil yang banyak. Sedikit lagi saya mau tambah. Kalau kita lihat lagi, kenapa kelompok Irak yang Irak dan Iran yang dulunya adalah apa? Persia? Karena doa Rasulullah SAW kepada mereka suatu hari pernah mendoakan semoga Allah menghancurkan mereka. Roma itu memang tidak menerima Rasulullah sebagai nabi, tapi dia tetap menghargai utusan nabi. Ketika utusan nabi datang kepada Herakl, apa yang dikatakan Raja Roma? Raja Roma sempat mengumpulkan menteri-menterinya. Dia bilang kepada menteri-menterinya, gimana pendapat kalian kalau aku percaya dengan nabi itu, masuk Islam? Menteri-menterinya marah. Ketika itu Raja Roma langsung mengatakan kalau begitu tidak. Padahal ketika diceritakan Abu Sufyan tentang sifat Nabi, Raja Roma Herakl ketika itu meyakini bahwasanya ini adalah Nabi, sebagaimana dikisahkan dalam Alkitab. Tapi ketika dia tawarkan kepada menteri-menterinya, menteri-menterinya menolak, maka dia tidak mau berselisih dengan menteri-menterinya. Tapi dia tidak menghinakan utusan Nabi, dibiarkan pula. Bahkan Raja Mesir yang Nasrani, ketika diberikan surat Nabi kepada dia, Raja Mesir apa yang dilakukan, Pak? Menghadiahkan Nabi dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak dan dengan 2 budak yang sangat cantik. Salah satunya adalah Maria yang akan menjadi, dia punya anak nanti Ibrahim, anak dari Rasulullah SAW. Dia tidak menerima Nabi, tapi dia menghargai Nabi dengan memberikan hadiah. Raja Ethiopia, Najasyi, ketika dia tahu Nabi ada, dia masuk Islam, tapi dia menyembunyikan Islam. Tapi Raja Persia, ketika diberikan surat Nabi kepada dia, Raja Persia ketika itu merobek-robek, bahkan menghina utusan Nabi. Maka Nabi ketika mendoakan untuk mereka, kata Rasulullah SAW, semoga Allah menghancurkan kerajaan mereka. Sampai hari ini kerajaan Persia nggak ada bekas, tapi kerajaan Romawi hari ini sampai hari ini ada bekas. Karena mereka pernah menghargai Nabi, walaupun mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Keluarlah dari sana, dari Irak dan Iran, orang-orang yang membuat fitnah, termasuk juga kaum Syiah, Rafidhah dan kaum Khawarij. Khawarij pun keluar dari sana. Kaum Sabah, Abdullah bin Sabah, yang akhirnya lahir Rafidhah Syiah dari Iran. Kaum Khawarij yang akhirnya keluar dari Irak dan Iran, itu kaum Khawarij. Allahu a'lam. Mungkin ini sebagian yang kita ceritakan. Ada pertanyaan tafadhol yang lain? Ya, silakan. Saat perang Jamal, apa status para sahabat Ustaz? Karena ada yang juga saya sakit, kalau mereka berhubungan sama. Apa statusnya ketika itu? Statusnya ketika itulah fitnah. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika 2 kelompok mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma. Damaikan keduanya. Kalau tidak mau berdamai, maka perangilah yang bugot, yang melampaui batas. Status mereka berdua adalah damai. Karena sebenarnya yang menyebabkan kerusuhan dan provokasi adalah orang-orang Sabaiyah yang pertama kali berusaha menyerang tenda-tenda Tolha dan Zubair, atau Tolha dan Zubair dan Aisyah, yang itu mereka menisbatkan bahwasannya kami adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi memang fitnah di zaman ini.
Ya status mereka apa? Mereka tetap menjadi, dalam sebuah riwayat, pembunuhnya Tolha, pembunuhnya Zubair datang kepada Ali membawa pedang. Ini pedang aku berbekas bunuh Zubair. Seolah-olah dia ingin mengabarkan dia telah berbuat sesuatu buat Ali. Apa kata Ali? Jangan kau bahagia, jangan kau senang dengan membunuh, karena aku mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya pembunuhnya Zubair di neraka. Seperti itu dia katakan. Maka ini pembunuhnya Zubair. Setelah nanti Muawiyah berkuasa, akan suatu hari berkuasalah anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pernah berkuasa. Dibawalah pembunuhnya, pembunuh bapaknya dia. Ini pembunuh bapak dulu. Lalu kata Abdullah bin Zubair, biarkan dia akan berhubungan dengan bapakku lagi. Artinya dia nggak membunuh lagi, karena sudah islah, sudah damai di antara kaum muslimin. Tapi antara dosa dia dengan dosa bapaknya, biarkan dia nanti bertemu dengan ayahku nanti dia berkiamat. Jadi di situ status mereka adalah seperti firman Allah, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kalau dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Kalau sudah damai, sudah tidak ada lagi antara pasan perang, tidak lagi ada permasalahan. Fa in bagat ihdahuma, kalau salah satunya tetap bugot, tetap melampaui batas, faqatilul lati tabghi, maka perangi yang bugot hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bagaimana itu disatusi dengan hukum biasa ya, Ustaz? Disatusi dengan hukum biasa. Tapi ya, mereka di sisi Allah mudah-mudahan syahid, Pak. Ya, mudah-mudahan syahid. Karena mereka tetap dibunuh di atas apa yang mereka istihad mereka. Karena mereka mustahid. Benarnya mereka dapat 2, salahnya mereka dapat 1. Mereka mustahid. Allah. Ada lagi yang lain? Tidak ada yang kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.